Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Toriki Firdaus dari Program Studi Pendidikan IPA Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai praktikum IPA sederhana yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Nah, judul dari percobaan yang akan saya lakukan adalah mengenai kelembaman dari suatu benda. Tujuan dari percobaan kelembaman suatu benda adalah untuk membuktikan sifat kelembaman dari suatu benda dan juga untuk membuktikan mengenai dasar teori dari hukum Newton 1. Di mana dasar teori dari hukum Newton 1 ini yaitu bila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja, maka benda yang semula diam akan tetap diam dan benda yang semula bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi setiap benda itu cenderung mempertahankan keadaan semulanya. Oleh karena itu hukum Newton 1 ini juga disebut sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi percobaan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah mengenai hukum kelembaman suatu benda. Nah, oleh karena itu sebelum kita melakukan percobaan dari kelembaman suatu benda, kita siapkan alat-alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, jadi alat yang digunakan pada percobaan kita kali ini yaitu sangat sederhana sekali dan bisa kita jumpai di rumah kita masing-masing. Yaitu alat yang pertama adalah gelas. Di sini saya menggunakan gelas kaca, bukan gelas plastik. Dan yang kedua yaitu adalah kertas HVS. Nah, hanya ada dua alat yang akan kita gunakan pada percobaan kelembaman suatu benda. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan mengenai data pengamatan percobaan agar supaya nantinya mudah dalam menulis hasil darahnya. Nah, jadi bagaimana prosedur percobaan yang akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu di sini kita memiliki gelas dengan kertas. Kita akan letakkan kertas ini di meja, satu lembar kertas HVS di atas meja. Kemudian kita akan meletakkan gelas di atas kertas HVS ini. Nah, jadi seperti ini saja. Nah, seperti ini cara peletakannya. Nah, di sini kita akan melakukan 2 kali fase percobaan, di mana fase pertama kita akan menarik kertas secara horizontal secara perlahan, dan yang fase kedua yaitu kita akan menarik kertas secara horizontal dengan sekali hentakan. Namun dalam setiap fase yang akan kita lakukan, kita akan melakukan 3 kali percobaan. Kenapa bisa begitu? Karena jika kita hanya melakukan 1 kali percobaan, mungkin itu hanyalah suatu kebetulan. Jadi saat ini kita akan melakukan fase yang pertama, yaitu kita akan menarik kertas secara horizontal dengan secara perlahan. Kita bisa amati apa yang terjadi pada gelas ini. Nah, di sini pada percobaan pertama kita, saya akan menarik kertas secara perlahan. Nah, pada percobaan pertama gelas mengikuti kertas. Kita akan lakukan percobaan yang kedua kalinya, tetap dengan ditarik secara perlahan. Nah,
Tapi juga hasilnya adalah gelas tetap mengikuti arah dari gerak kertas. Dan ini percobaan yang ketiga kali dalam fase ditarik secara perlahan. Nah, jadi di sini tetap gelas mengikuti kertas. Nah, pada fase yang kedua yaitu kita akan menarik kertas dengan sekali hentakan. Kita juga akan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Namun sebelum kita melakukan percobaan pada fase kedua ini, saya akan tulis terlebih dahulu pada data pengamatan jikalau pada percobaan menarik kertas secara perlahan itu mengakibatkan gelas mengikuti arah gerak dari kertas. Nah, pada percobaan kita yang kedua, yaitu kita akan melakukan fase yang kedua, yaitu pada percobaan pertama yang akan kita lakukan adalah dengan sekali hentakan, kedua juga sekali hentakan, dan yang ketiga juga dengan sekali hentakan. Oke, kita akan coba yang pertama kali, sekali hentakan. 1, 2, 3. Nah, jadi gelas mempertahankan posisinya pada percobaan yang pertama pada fase kedua. Nah, untuk percobaan yang kedua hasilnya juga sama. Dan percobaan yang ketiga, ya, gelas tetap mempertahankan keadaan diamnya. Nah, di sini saya akan tulis kembali pada data pengamatan. Pada data pengamatan percobaan dengan sekali hentakan. Nah, jadi berdasarkan data pengamatan yang diperoleh dari percobaan sifat kelembaman suatu benda, yaitu pada percobaan kelembaman suatu benda dilakukan 2 kali fase dengan 3 kali percobaan, yaitu yang pertama keadaan gelas ketika ditarik secara perlahan-lahan, dan yang kedua yaitu keadaan gelas ketika ditarik dengan sekali hentakan. Nah, pada fase yang pertama yaitu hasilnya sama semua pada 3 kali perlakuan, yaitu keadaan gelas pada saat ditarik secara perlahan-lahan adalah gelas mengikuti arah gerak dari kertas dan gayanya kecil sehingga mempengaruhi percepatannya. Nah, karena percepatannya yang kecil maka benda ikut berpindah secara perlahan. Oleh karena itu, berdasarkan dengan data pengamatan yang kita peroleh di sini, ketika gelas berada di atas kertas, maka hal itu terjadi karena terdapat gesekan antara gelas dan kertas, di mana ketika kertas ditarik dengan perlahan-lahan, maka gaya yang diberikan kecil sehingga gaya geseknya itu besar. Sesuai dengan hukum kelembaman suatu benda, yaitu benda cenderung untuk mempertahankan keadaan bergeraknya. Dalam artian itu malas untuk bergerak sehingga gelas mengikuti arah dari kertas. Nah, pada fase percobaan yang kedua sama juga dilakukan 3 kali perlakuan dengan hasil yang sama, yaitu keadaan gelas ditarik secara cepat atau dengan sekali hentakan. Nah, keadaan gelas yang ditarik dengan sekali hentakan adalah diam. Nah, tetap diam di tempat dan tidak ikut berpindah mengikuti kertas. Nah, hal itu terjadi karena gaya yang diberikan besar sehingga percepatannya juga besar. Nah, jika kita analisis dari data pengamatan ini, maka pada saat gelas diletakkan di atas kertas kemudian ditarik dengan cepat atau dengan sekali hentakan, maka gelas akan tetap diam dan tidak bergerak. Hal itu dikarenakan pada saat ditarik tidak terjadi gesekan antara kertas dan gelas. Nah, bukan hanya itu, gelas juga berusaha mempertahankan keadaan diamnya, sehingga semakin besar gaya untuk menarik kertas, maka gaya geseknya semakin kecil. Nah, maka hal itu sesuai dengan hukum
kelembaman suatu benda, yaitu benda cenderung mempertahankan keadaan diamnya, dalam artian yaitu malas untuk bergerak. Nah, jika kita komparasikan kedua fase percobaan ini, yaitu hasil antara keadaan gelas jika kertas ditarik dengan perlakuan secara perlahan dengan yang dilakukan dengan perlakuan dengan cepat, yaitu tidak sama. Nah, tidak sama di situ dikarenakan antara gaya yang diberikan pada benda dengan percepatannya itu berbeda, sehingga yang membedakan ketika gelas yang ditarik secara perlahan-lahan dengan sekali hentakan adalah gaya, massa benda, percepatan, dan gaya geseknya. Nah, di mana hal itu semakin besar gaya yang diberikan pada massa benda yang tetap, maka percepatannya semakin besar, sehingga gaya geseknya semakin kecil. Nah, dan yang mengakibatkan hasil ketidaksesamaan antara benda yang ditarik secara perlahan dengan benda yang ditarik cepat atau dengan sekali hentakan adalah tenaga atau usaha kita dalam menarik suatu kertas. Jadi gaya yang kita berikan itu berbeda, dan percepatannya yang terjadi serta gaya geseknya yang berlawanan dengan arah gaya yang ditarik pada gelas. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, yaitu pada percobaan sifat kelembaman pada suatu benda, yaitu adalah suatu benda akan bergerak tergantung pada gaya yang kita berikan. Jadi sifat benda itu cenderung mempertahankan geraknya atau yang disebut dengan kelembaman atau inersia. Nah, jadi salah satu faktor yang mempengaruhi kelembaman suatu benda adalah massa dan gaya yang diberikan kepada suatu benda. Nah, hukum Newton 1 yang juga menggambarkan bahwa setiap benda cenderung mempertahankan keadaannya semula, yaitu mempertahankan keadaan diam atau mempertahankan keadaan bergerak lurus beraturan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada percobaan kelembaman suatu benda di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.